Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviani Solikha dari 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh guru saya, yaitu tugas KD 3.7, menganalisis lembar kerja pembuatan prototipe PC rakitan sendiri. Komponen-komponen pada PC rakitan saya. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, prosesor AMD Ryzen 5 3600, 6 core, 12 threads up to 42 GHz, yaitu dengan kecepatan RAM 3200 MHz. Yang kedua, yaitu fan CPU cooler for Ryzen 5 3600. Fan CPU cooler ini hanya sebagai CPU pendukung saja, karena fan CPU ini sangat membantu CPU ketika sedang bekerja dengan keras. Yang ketiga, saya menggunakan motherboard ASRock B450 Steel Legend, karena motherboard ini memiliki performa tinggi dan motherboard ini sangat cocok untuk kebutuhan para gamers dan konten kreator. Kemudian, motherboard ini juga mempresentasikan estetika yang sangat cantik dan durabilitas tinggi. Selain itu, motherboard ASRock ini dilengkapi dengan fitur Polychrome RGB Change yang memungkinkan untuk mempersonalisasi dan mengkustomisasi rig. Tak hanya itu saja, motherboard ini disertai dengan slot M.2 yang dibekali dengan M.2 Armor yang akan menjaga ketahanan SSD M.2. Yang keempat, untuk RAM-nya saya menggunakan Corsair Vengeance RGB Pro 32GB DDR4 3200 MHz. RAM ini dilengkapi dengan fitur LED RGB yang sangat cantik dan profil XMP 3200C16 dengan jenis IC-RAM Samsung. Selain itu, RAM ini juga memiliki potensi overclocking yang sangat tinggi. Poin yang menariknya yaitu bagaimana RAM Corsair ini bisa berjalan di kecepatan hingga DDR4 sampai 4133 MHz, bahkan sampai DDR4 4360 MHz. Yang kelima, Gloweye SSD Fervent Series 240GB. SSD ini memiliki performa tetap optimal meski terkena suhu ekstrim yang bertemperatur minus 40 hingga 85 derajat Celcius. Interface-nya menggunakan SATA 3 yang sanggup mencapai 6 Gbps. Yang keenam, monitor Samsung LED monitor 22 inch dengan nomor seri S22F350FHE, yaitu dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Kualitas gambar yang tajam dan ideal untuk ukuran tersebut. Monitor ini didukung dua fitur unggulan yang berfungsi meningkatkan kenyamanan dan kesehatan visual. Eye Saver Mode dapat mengurangi emisi cahaya biru yang memiliki panjang gelombang lebih dari warna cahaya lainnya. Mode ini bertugas mengurangi kelelahan mata yang biasa diakibatkan cahaya biru. Sementara itu, teknologi flicker free meminimalkan gangguan flicker atau garis hitam horizontal yang bisa mengurangi kenyamanan di mata. Yang ketujuh, AMD Radeon RX 5700 XT. AMD Radeon seri RX 5700 ini memiliki fitur unggulan, yaitu arsitektur RDNA, pengalaman gaming lebih maksimal. Yang kedua ada fabrikasi 7nm, yaitu FGA dengan performa lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah dibanding pendahuluannya yang masih menggunakan fabrikasi 14nm. Selanjutnya, memori GDDR6, yaitu mengusang memori GDDR6 yang 2 kali lebih cepat dibanding GDDR5, dibekali Radeon Media Engine yang dapat memutar
video resolusi 4K pada 90 fps, dan resolusi 8K pada 24 fps. Kemudian, Radeon Display Engine, yaitu dukungan display hingga 8K pada 60 Hz dan resolusi 4K pada 240 Hz. Yang ke-8, menggunakan power supply Corsair RM750X. Selanjutnya yang ke-9, untuk komponen pendukungnya saya menggunakan keyboard dan mouse Logitech 3213 Prodigy. Yang ke-10, casingnya saya menggunakan Cooler Master Silencio S400. Desain minimalis Silencio bisa menutupi kerumitannya. Elemen desain yang disetel dengan baik dalam bentuk dan fungsi akan menghasilkan kebisingan yang lebih minimalis. Dan suhu sistem terjaga secara efisien. Di balik panel luar, ada potongan material peredam suara yang ditempatkan dengan cermat. Pengembangan Silencio juga didorong oleh Camama dari Sorama. Ini memungkinkan seluruh spektrum suara dianalisis secara visual berdasarkan sumber, pola resonansi, dan frekuensi. Selanjutnya, untuk biaya yang diperlukan yaitu total biayanya Rp21.865.000. Thanks for watching. Mohon dimaklumi jika ada kata dan kalimat yang salah penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.